Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Chehni, NIM 19991105, kelas PGMI 6D. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang mekanisme pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah segala upaya untuk mengarahkan, memilih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan kepribadian yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat luas. Nah, definisi ini sejalan dengan yang berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu unsur-unsur karakter. Yang pertama, sikap seseorang. Nah, sikap seseorang merupakan bagian dari karakter. Bahkan sikap dianggap sebagai cerminan karakter orang tersebut. Sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya biasanya menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut. Yang kedua yaitu emosi. Emosi yaitu gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia yang disertai dengan efek pada kesadaran perilaku, dan ini juga merupakan proses fisiologi. Emosi ini identik dengan perasaan yang kuat. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan salah satu dasar bukti seperti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangat penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Yang keempat yaitu kebiasaan dan kemauan adalah aspek perilaku manusia yang menetap berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi berulang kali. Yang kelima yaitu konsepsi diri atau self conception. Nah, konsepsi diri adalah proses totalitas baik sadar maupun tidak sadar bagaimana karakter dan diri seseorang terbentuk. Yang selanjutnya yaitu proses pendidikan karakter. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan adalah proses di mana seorang anak mulai mengenal berbagai karakter dan lingkungan dan keluarganya. Dalam tahap ini, seseorang sangat mudah mengingat sesuatu. Perilaku yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya akan masuk dalam memorinya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah proses kelanjutan dari proses pengenalan, di mana seseorang setelah mengenal karakter baik dengan melihat berulang-ulang, setelah itu akan timbul pernyataan mengapa orang tua, biasanya ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anaknya, akan memberikan jawaban sederhana kepada anak tersebut. Pelan-pelan anak akan mulai paham dengan gejala yang sederhana. Yang ketiga, pengulangan atau pembiasaan. Nah, proses ini dibutuhkan kesadaran yang baik, tidak diaplikasikan ketika dia berada di luar rumah. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh dari teman. Yang keempat, pembudayaan. Proses ini memerlukan peran masyarakat, bukan hanya peran keluarga. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial untuk mengingatkan seseorang ketika berada di luar lingkungan keluarga. Dengan begitu, seseorang akan merasa tidak nyaman ketika tidak memiliki aturan yang ditetapkan masyarakat tersebut. Yang kelima, internalisasi karakter. Nah, internalisasi karakter
sebuah karakter akan menjadi sangat kuat ketika ada dorongan dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, seseorang tidak memerlukan kontrol sosial karena adanya kesadaran dari diri sendiri, sehingga dimanapun dia berada akan tetap melakukan hal yang baik tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap pembentukan karakter. Yang pertama, membentuk adab antara usia 5-6 tahun. Tahap ini meliputi jujur, mengenal antara yang benar dan yang salah, mengenai antara yang baik dan yang buruk, serta mengenal mana yang diperintahkan, misalnya ada agama. Yang kedua, melatih tanggung jawab diri antara usia 7-8 tahun. Tahapan ini meliputi perintah menjalankan kewajiban sholat, melatih melakukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi secara mandiri, serta dididik untuk selalu tertib dan disiplin sebagaimana yang telah dicerminkan dalam pelaksanaan sholat tersebut. Yang ketiga, membentuk sikap kepedulian antara usia 9-10 tahun. Tahap ini meliputi diajarkan untuk peduli terhadap orang lain, terutama teman sebaya, dan dididik untuk menghargai dan menghormati hak orang lain maupun bekerja sama serta membantu orang lain. Yang keempat, membentuk kemandirian antara usia 11-12 tahun. Tahapan ini melatih anak untuk belajar menerima resiko sebagai bentuk konsekuensi bila tidak mematuhi perintah. Dididik untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kelima, membentuk sikap bermasyarakat pada usia 13 tahun ke atas. Tahapan ini melatih kesiapan bergaul di masyarakat berbekal pada pengalaman sebelumnya. Bila mampu dilaksanakan dengan baik, maka pada usia itu yang selanjutnya hanya diperlukan 2 penyempurnaan dan pengembangan secukupnya. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.